pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh berkesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tolong kami, walaupun kami di rumah, tetapi kami rindu memiliki semangat di dalam memuji dan memuliakan Tuhan dengan mulut dan bibir kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Wah teman-teman, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Januari. Wah, kita sudah 10 bulan tidak bertemu. Miss kangen dengan kalian, tetapi kesehatan yang diprioritaskan, kesehatan yang paling utama. Teman-teman, walaupun kita sudah tidak bertemu 10 bulan, tetapi Miss sangat senang dan Miss sangat bangga karena Miss bisa merasakan sukacita teman-teman, semangat teman-teman di saat memuji Tuhan itu sangat hebat. Nah, ayo teman-teman, kita mau memuji Tuhan kita, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan Tuhan adalah sumber sukacita kita. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan.有你同行。
Ada sukacita luar biasa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang saatnya bagi kita untuk saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Apa Miss nggak dengar? Oh, pinter, benar sekali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya, bagaimana sikap berdoa yang benar? Lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya pintar adik-adik, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman yang disampaikan. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang tenang dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Pintar semua adik-adik, tepuk tangan untuk semua adik-adik. Luar biasa semuanya. Nah adik-adik, sekarang Miss mau tanya coba sama adik-adik. Siapa yang di sini suka makan sayur? Ada? Wih, pinter. Atau ada yang suka makan daging ayam, daging ikan, atau mungkin daging sapi? Coba Miss lihat siapa? Oh, lebih banyak yang suka makan daging. Nah, tapi adik-adik, coba adik-adik semua di sini suka makan kan? Suka makan ada yang suka makan sayur bayam, ada yang suka makan wortel, ada yang suka makan tempe, ada yang suka makan ayam goreng. Semua makanan adik-adik suka. Nah, Miss mau tanya, coba adik-adik bayangin, adik-adik bagi belajar online, udah selesai, saatnya istirahat, jam makan siang, perut sudah kruyuk. Adik-adik cepat turun ke ruang makan. Dan di ruang makan, adik-adik buka itu, tutup sayurnya di mama. Swing! Ada ayam goreng. Atau adik-adik buka lagi. Swing! Wah, ada ikan goreng kesukaanku. Atau adik-adik lihat lagi. Kadang saat adik-adik turun, wah, ada tempe bacem kesukaanku. Nah, pasti kita merasa senang sekali. Karena apa? Karena semua makanan sudah tersedia bagi kita. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, kadang ada kuah, atau kadang ada telur. Tapi semuanya sudah mama siapkan untuk kita. Kita tinggal turun, cuci tangan, ambil nasi, lalu makan dengan kenyang. Nah, tapi adik-adik pernah nggak merasakan, aduh lapar sekali. Terus waktu turun ke bawah, buka tudung sajinya, ya kosong, nggak ada apa-apa. Aduh, lapar sekali. Nah, apa yang terjadi ketika lapar? Tidak enak bukan? Kesel, lapar, bisa marah, bete. Nah, sama seperti cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus lagi baru saja kembali dari perjalanan yang jauh. Mereka sudah lapar dan lelah. Tapi mereka berjalan dengan sangat cepat. Mereka mau bertemu segera dengan Tuhan Yesus. Dan mereka ingin segera untuk menceritakan apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka lakukan selama di dalam perjalanan itu. Walaupun mereka lelah dan lapar, mereka berjalan dengan cepat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu ketika mereka sudah sampai melihat Tuhan Yesus,
berjalan lebih cepat lagi mendekati Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu nggak? Pada saat mereka berada di dekat Tuhan Yesus, ya begitu banyak orang di sekeliling Tuhan Yesus. Ada yang sakit, meminta untuk disembuhkan. Ada yang tidak bisa berjalan, minta supaya bisa berjalan. Ada yang sedang berkumpul untuk melihat kebesaran yang Tuhan kerjakan, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Atau ada yang sekedar duduk untuk mendengar penyampaian firman dari Tuhan. Nah, adik-adik tahu tempatnya begitu ramai sekali. Dan pada waktu itu sudah menunjukkan jam makan siang. Tapi orang semakin datang, semakin ramai, semakin banyak yang datang, semakin penuh. Sehingga Tuhan Yesus pun melelah dan tidak dapat beristirahat. Apalagi murid-murid yang tadi sudah lapar dan lelah sekali. Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Ayo, mari kita ke seberang danau." Di seberang danau itu sepi, lebih tenang dan tidak ramai. Kita bisa beristirahat sebentar di sana dan kita bisa makan siang di sana. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Murid-muridnya pun, kita dapat makan sebentar. Baiklah Tuhan, ayo kita segera ke seberang danau, kita beristirahat sebentar di sana ya. Murid-murid senang sekali karena mereka akan segera bisa beristirahat. Lalu Petrus pun segera menyiapkan perahunya supaya mereka bisa segera menyeberang ke seberang danau. Perahu disiapkan oleh Petrus, murid-murid dan Tuhan Yesus pun segera naik ke perahu itu. Murid-murid mendayung perahunya itu dengan semangat supaya cepat bisa sampai ke seberang danau dan bisa beristirahat, supaya mereka bisa makan siang. Mereka sudah lapar sekali, perutnya udah bunyi kruyuk. Tetapi adik-adik tahu, ketika mereka sudah sampai di seberang danau, apa yang mereka lihat? Orang banyak. Ternyata adik-adik tahu, orang banyak ini tadi menyusul Tuhan Yesus melalui jalan darat. Kalau tadi Tuhan Yesus dan murid-murid naik perahu ke seberang danau, ternyata orang banyak ini menyusul Tuhan Yesus dan murid-muridnya melalui jalan darat. Ada yang jalan kaki mengelilingi danau itu supaya cepat bisa sampai menyusul Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dan murid-murid tidak dapat beristirahat. Tuhan Yesus tidak bisa istirahat dan makan siang. Orang banyak datang ingin disembuhkan, ingin bertemu dengan Tuhan, ingin merasakan kasih Tuhan. Mereka semua ingin ditolong oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau beristirahat. Tuhan melihat begitu banyak orang itu. Lalu Tuhan Yesus pun begitu mengasihi mereka. Tuhan memandangi orang banyak itu. Dan Tuhan begitu mengasihi orang banyak itu. Akhirnya Tuhan Yesus tidak jadi beristirahat, tidak jadi makan. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, menghibur mereka yang sedih, dan menyampaikan firman Tuhan bagi mereka semua yang duduk ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan melayani mereka semua. Meskipun Tuhan Yesus tidak jadi beristirahat dan tidak jadi makan siang. Orang banyak senang sekali bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bisa mendengarkan firman dari Tuhan Yesus, dan bisa juga melihat Tuhan menyembuhkan orang sakit. Orang banyak itu benar-benar senang dan Tuhan begitu mengasihi mereka. Meskipun ketika melayani mereka semua, Tuhan tidak dapat beristirahat dan tidak dapat makan siang. Mereka duduk di situ semuanya mendengarkan Tuhan Yesus. Dan tidak terasa hari sudah mulai sore dan bahkan sudah hampir malam. Orang banyak itu sudah mulai lelah dan lapar.
Lalu murid-murid pun datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, hari sudah mulai gelap, sudah mulai malam. Suruhlah mereka pulang supaya mereka bisa istirahat dan makan. Lalu Tuhan berkata, kita tidak mungkin suruh mereka pulang sekarang tanpa memberikan mereka makan. Murid-murid bingung. Tuhan, bagaimana kita bisa memberikan mereka makan? Kita tidak punya apa-apa, tidak punya makanan yang cukup untuk mereka. Mereka banyak sekali loh Tuhan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 1000. Banyak sekali, mereka tidak terhitung Tuhan. Mereka banyak sekali jumlahnya. Di sini tidak ada warung, tidak ada toko makanan. Di sini sepi sekali Tuhan. Di mana kita harus mencari makanan untuk mereka? Kita tidak punya makanan yang untuk mereka Tuhan. Kita tidak mungkin bisa memberi makan untuk mereka. Murid-murid begitu bingung. Bagaimana ini? Tuhan suruh kasih makan mereka semua begitu banyak orang. Oh tidak, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 1000, 2000. Oh tidak, mereka tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini? Kita tidak mungkin Tuhan kasih mereka makan. Murid-murid berkata dengan gelisah kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, uang kita tuh tidak akan cukup. Kami tidak mempunyai uang yang cukup untuk bisa memberi makan untuk begitu banyak orang Tuhan. Kami gak bisa. Bagaimana ini? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, coba periksa. Mungkin di antara kamu ada yang mempunyai sedikit makanan. Pergilah, coba periksa. Murid-murid pun mematuhi apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka mencoba pergi mencari. Siapa tahu di antara orang banyak itu masih ada yang punya sisa bekalnya sedikit. Masih ada makanannya tadi yang mungkin tadi siang ada tersisa sedikit yang bisa untuk dikumpulkan. Murid-murid pun berpencar untuk mencari sisa makanannya. Bertanya kepada orang-orang, apakah orang-orang tadi yang banyak itu masih ada makanan yang lebih dari mereka? Nah, adik-adik, setelah murid-murid pergi mencari sisa makanan yang tersisa, akhirnya ada seorang anak laki-laki yang membawa keranjang berisi 5 roti dan 2 ikan. Tapi mana cukup untuk orang sebanyak itu? Ini sedikit sekali. Tapi adik-adik, walaupun sedikit, murid-murid membawa makanan itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima dengan senang hati. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk dengan rapi. Murid-murid dan orang banyak memandang Tuhan Yesus dengan heran. Apa yang akan ia lakukan? Tuhan Yesus memegang keranjang itu, lalu berdoa, mengucap syukur, dan memberkati makanan itu. Setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu dengan tangannya dan membagikannya kepada murid-murid. Murid-murid kemudian membagikan kepada orang banyak. Lalu kembali mengambil dari tangan Tuhan Yesus, membagikannya lagi, ambil lagi, begitu seterusnya. Wah, ajaib sekali adik-adik. Roti itu menjadi banyak, juga ikan-ikan itu. Dengan gembira, orang-orang itu mengambil roti dan ikan dari tangan murid-murid. Mereka mengambil banyak dan makan sampai kenyang. Bahkan ada yang mengambil terlalu banyak sehingga ada sisanya. Nah, adik-adik, setelah selesai makan, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk mengumpulkan sisa-sisa roti dan ikan. Ternyata ada 12 keranjang. Sekarang hari sudah gelap. Semua orang juga sudah makan dengan kenyang. Mereka yang sakit sudah disembuhkan. Mereka yang sedih sudah dihiburkan. Mereka yang lemah sudah dikuatkan. Lalu mereka yang lapar pun sudah makan dengan kenyang. Lalu
Tuhan pun menyuruh orang banyak itu untuk segera pulang. Orang banyak itu pun segera pergi meninggalkan Tuhan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah disembuhkan. Ada yang bilang seperti itu. Terima kasih Tuhan karena kami sudah dihiburkan. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang terima kasih Tuhan karena kami sudah diberi makan sampai kenyang. Semua orang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Orang banyak itu pun segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Murid-murid pun naik ke atas perahu untuk menyeberang kembali ke seberang. Dan Tuhan Yesus lalu pun setinggal seorang diri, dia berdiam diri di sana, bersyukur dan berdoa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi orang banyak tadi itu. Dia tidak membiarkan orang banyak tadi itu kelaparan. Sekalipun mereka tidak punya apa-apa untuk dibagikan kepada orang banyak. Yesus dan murid-muridnya tidak punya apa-apa. Di sana mereka juga tidak punya cukup uang untuk bisa memberi makan pada orang banyak itu. Tapi Tuhan mengasihi orang banyak tadi. Nah adik-adik, seperti Tuhan Yesus juga mengasihi orang banyak itu tadi dalam cerita Mis. Saat Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, Tuhan juga selalu akan mengasihi kita, yang selalu mencukupkan semua kebutuhan kita. Saat ini Tuhan Yesus selalu apa? Dia memakai mama dan papa untuk bisa mencari nafkah, mencari uang, memberi makanan untuk kita. Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan Tuhan sediakan bagi kita melalui apa? Melalui papa mama, melalui mungkin kakek nenek, mungkin melalui kakak yang membantu di rumah. Tuhan cukupkan semua kebutuhan kita karena Dia mengasihi kita. Seperti Tuhan mengasihi orang banyak tadi, seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan orang banyak tadi yang ketika lapar Tuhan tidak suruh mereka langsung pulang dalam kelaparan, tapi Tuhan penuhi kebutuhan mereka. Begitu pula Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melepaskan kita begitu saja, tapi Dia selalu akan menjaga, melindungi kita dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Nah adik-adik, mulai sekarang adik-adik pernah bersyukur enggak? Atau adik-adik Anda selalu berdoa tidak untuk setiap makanan yang bisa kita makan? Kita harus bersyukur untuk setiap makanan yang tersedia bagi kita. Kita harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati papa dan mama, supaya papa dan mama bisa memelihara kita, bisa mencukupkan kebutuhan kita. Nah adik-adik jangan lupa ya, mulai sekarang setiap kali mau makan jangan lupa untuk berdoa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati papa dan mama kita untuk bisa mencukupkan kebutuhan kita. Ayo adik-adik jangan lupa ya, mulai minggu ini, mulai hari ini, jangan lupa sebelum makan kita harus selalu ingat untuk berdoa. Bersyukur karena Tuhan sudah selalu mencukupkan semua kebutuhan kita. Ayo adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Engkau selalu mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang selalu memberkati papa dan mama kami dalam mencari nafkah sehingga bisa memenuhi kebutuhan kami anak-anaknya. Kami bersyukur Tuhan Engkau menyediakan setiap yang kami perlukan melalui orang tua kami, atau mungkin melalui kakek dan nenek kami, atau mungkin melalui kakak yang membantu kami di rumah. Semua yang Tuhan pakai untuk menyediakan yang kami butuhkan, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kiranya Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya.
Tuhan Yesus memberkati.